selaku pengurus dari LPIM yang akan menyampaikan materi terkait teknis kegiatan relawan COVID-19. Pada Bapak Aris, saya persilakan. Berlangsung tidak. Kamu siapkan materi ini apa ekspornya udah belum? Si ekspor udah masih? Ini bukan ekspornya, ada lagi. Ada nggak teman-teman? Untuk berapa kan? Ini mana? Ini ya. Ya, kamu download itu. Aku memegang materi dulu. Sudah masuk selesai? sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, selamat datang di pembekalan KKN ya bersama dengan saya dari divisi pengabdian mahasiswa ya, akan menjelaskan materi yang kedua terkait dengan teknis KKN tematik ya relawan COVID-19. Oke, next slide. Baik teman-teman semua, di dalam latar belakang ya kenapa UMY ini menyelenggarakan KKN tematik ya relawan COVID-19 terkait dengan kondisi perkembangan virus ya corona ini yang sampai dengan hari ini dan mungkin juga beberapa saat yang akan datang mungkin belum bisa kita hindari. Artinya kita akan hidup pada kondisi tatanan kehidupan baru yang kita harus mengantisipasi banyak hal. Terkait dengan itu, maka UMY yang sudah mendeklarasikan bahwa UMY akan menerima pelaksanaan perkuliahan secara offline dan online, maka UMY juga akan melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Nah, salah satu antisipasi perkuliahan offline yang akan dilaksanakan oleh UMY pada bulan September ini, kita tahu bahwa semester 5 dan 7 ya itu akan melakukan perkuliahan secara offline. Walaupun itu adalah pilihan. Jadi teman-teman semester 5 dan 7 itu bisa memilih kuliah secara offline maupun online. Nah, untuk mengantisipasi teman-teman semester 5 dan 7 yang akan kuliah secara offline, maka UMY akan mempersiapkan ya teman-teman KKN relawan ini untuk berjaga di setiap pintu masuk gedung. Ya, pintu masuk gedung. Nah, itulah yang akan menjadi tugas tanggung jawab teman-teman yang akan saya jelaskan setelah ini. Next slide. Oke, jadi sasaran kerja teman-teman semua ya adalah sivitas akademika UMY secara khususnya ya. Jadi siapapun, tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen, karyawan, atau mungkin ada tamu dari luar yang masuk ke UMY dan kebetulan mereka akan melakukan kegiatan di gedung tempat teman-teman bekerja nantinya, itu adalah sasaran dari kegiatan KKN teman-teman semua. Jadi nanti wilayah teman-teman akan dibagi di tiap-tiap titik ya, di gedung-gedung yang ada di UMY seperti itu. Nah, tujuan kegiatan KKN ini adalah untuk meningkatkan kesadaran penerapan protokol COVID di lingkungan kampus UMY. Jadi yang teman-teman lakukan adalah persuasif, ya, pendekatan-pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran ya, sivitas akademika maupun masyarakat yang berkunjung ke UMY untuk menerapkan protokol COVID. Ya, oleh karena itu
tanggung jawab teman-teman sebagai relawan yang akan memberikan edukasi kepada civitas akademika, ya, itu teman-teman punya tanggung jawab untuk memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Sehingga di dalam bekerja nanti pelaksanaan KKN, teman-teman pun harus memberikan contoh, misalnya tentang protokol COVID, ya, cuci tangan, selalu memakai masker, ya, menjaga jarak, social distancing, dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman bekerja, pada saat bekerja, ya, teman-teman juga bergerombol, nah, itu nggak boleh, ya, karena social distancing. Ya. Tahun itu berapa harga perolehannya? Next slide. Oke, bentar, next slide. Oke, peserta, ya, peserta KKN relawan COVID, ya, itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama peserta umum, ya, tentu saja itu harus mahasiswa aktif, ya, mahasiswa yang cuti tidak diperkenankan, ya, untuk mengikuti KKN ini, ya, yang ditunjukkan dengan KTM. Kemudian mahasiswa telah mengambil ini mengambil 60 SKS-nya salah, ya. Jadi lebih fokus pada mahasiswa pada semester 5 dan 7, ya. Karena semester kasal ini, ya, 5 dan 7, ya. Teman-teman yang semester 7 mungkin sudah memasukkan KRS, ya, KKN. Nah, teman-teman yang semester 5 mungkin belum memasukkan dalam KRS, tidak apa-apa, ya. Sehingga nanti teman-teman nilainya akan kita tabung, ya. Nilai teman-teman nanti akan kita tabung di LP3M, dan nilai itu bisa keluar ketika teman-teman sudah KRS atau memasukkan KKN ke KIN pada saat KRS. Itu oke. Saya ulang lagi, ya. Persyaratan khususnya adalah mahasiswa harus mampu, ya, bekerja sama dan mampu mengelola waktu, ya. Kenapa demikian? Karena teman-teman nanti akan bekerja dalam satu tim, ya, di mana satu tim itu berjumlah 6 orang, ya. Nah, 6 orang ini dalam satu tim nanti kerjanya itu shift-shiftan, ya. 3 orang, shift pagi dan shift siang, ya, gitu. Kemudian mampu mengelola waktu. Kenapa demikian? Karena teman-teman yang semester 5 dan 7 sekarang ini, teman-teman juga kuliah, ya kan? Teman-teman juga kuliah, sehingga nanti kami sarankan teman-teman yang KKN relawan COVID ini nanti pintar-pintar mengelola waktu perkuliahan, ya. Kan kuliah itu kan bisa milih offline maupun online. Kalau memungkinkan offline pasti tidak jaga, silakan ikut kuliah offline. Tetapi kalau tidak memungkinkan, teman-teman bisa milih kuliah yang online. Kalau waktunya bertabrakan, ya, teman-teman pun bisa memilih. Kan tiap kelas biasanya kan ada A, B, C gitu, ya. Dan jadwalnya itu ada. Sehingga teman-teman bisa memilih nanti ikut kelas A atau kelas B, ya, di dalam perkuliahan online. Sehingga tetap kuliah jalan, kemudian KKN juga jalan, ya. Baik. Syarat yang kedua adalah teman-teman lulus pelatihan teknik fasilitasi, ya. Lulus pelatihan teknik fasilitasi
ini menjadi persyaratan untuk bisa KKN. Kalau teman-teman tidak lulus di dalam pelatihan ini, teman-teman tidak berhak untuk mengikuti KKN. Ya, dan pelatihan teknik fasilitasi akan disampaikan besok Selasa, mulai Selasa, Rabu, dan Kamis sesuai dengan jadwal teman-teman semua yang harus teman-teman ikuti, gitu ya. Nah, karena saya sarankan karena pelatihan teknik fasilitasi besok itu ada 3 materi, ya, ada 3 materi. Teman-teman mengikuti materi itu dari pagi sampai sore. 1 hari penuh, sehingga jangan teman-teman menggunakan handphone, ya, akan panas nanti ya gadget teman-teman, sehingga silakan menggunakan laptop, ya, agar teman-teman bisa tahan mengikuti pelatihan dari pagi sampai sore selama 1 hari saja. Yang kedua, teman-teman telah mengikuti pelatihan mitigasi COVID-19. Pelatihan ini sudah teman-teman ikuti tadi materinya teman-teman, ya, materinya tadi dengan Pak Dr. Iman, ya. Teman-teman sudah memahami apa itu virus corona, apa itu protokol COVID, mitigasi dan sebagainya. Nah, nanti akan diteruskan simulasinya, ya, pada saat penerjunan KKN yang akan dilaksanakan hari Sabtu besok. Ya, di Sabtu besok penerjunan KKN sekaligus nanti ada simulasi bagaimana pelaksanaan protokol COVID. Itu teman-teman. Oke, next slide. Jadwal pelaksanaan. KKN relawan COVID-19 ini dilaksanakan pada semester Kasal, ya, 2020-2021 atau pada masa darurat pandemi COVID-19. Terbagi dalam 2 batch, ya. 1 batch itu bekerja selama 2 bulan. Teman-teman bertugas selama 2 bulan. Dari tanggal 21 September sampai 21 November. Maaf ya. Minum dulu. Baik, teman-teman bekerja selama 2 bulan, mulai besok Senin, yang batch 1, 21 September sampai 21 November. Yang batch 2, 20 November sampai dengan 21 Januari. Ya. Tanggal 20 November dan tanggal 21 November, 2 hari itu masa transisi. Masa transisi dari batch 1 ke batch 2. Sehingga 2 hari itu saya minta nanti teman-teman yang bekerja di batch 1 itu melakukan pendampingan kepada teman-teman yang di batch 2 bagaimana sistematika kerja di situ. Begitu ya, teman-teman bisa dipahami ya. Itu semacam ada apa namanya serah terima gitu ya, serah terima wilayah kerja. Next slide. Oke, lokasi. Lokasi KKN relawan COVID ini di lingkungan kampus UMY, teman-teman sudah keluar dari UMY. Yang tersebar di 30 titik. Ya, 30 titik pintu masuk gedung, bukan pintu masuk UMY. Karena kalau pintu masuk UMY, ya, itu sudah ada relawan COVID, ya, yang dari awal sudah bekerja, ya. Nah, teman-teman khusus yang menjaga yang mau masuk gedung saja, ya. Jadi nanti tiap-tiap pintu masuk gedung, entah itu mahasiswa, dosen, ya, karyawan, atau mungkin tamu,
yang akan mau beraktivitas di gedung itu harus melewati screening dari teman-teman semua. Yaitu screeningnya nanti pengukuran panas ya, tubuh dengan termogan, kemudian harus memakai masker, kemudian cuci tangan, dan selalu jaga jarak ya, atau physical distancing. Itu yang harus teman-teman edukasikan kepada siapapun yang mau masuk ke gedung tersebut. Next slide. Oke, kelompok KKN. Mahasiswa akan dikelompokkan oleh panitia KKN, oleh kami yang mengelompokkan, menggunakan sistem informasi manajemen secara acak. Jadi kami tidak akan manual di dalam pengelompokan. Kami punya sistem ya dengan komputasi laki-laki perempuan ya, kemudian eksak non eksak, kita akan acak di dalam komputer, akan terkelompokkan. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang ya, sehingga setiap batch itu berjumlah sekitar 6 kali 30 titik. Jadi akan ada 180 orang atau mahasiswa yang akan kita terjunkan di batch 1. Jadi yang penerjunan besok Sabtu itu hanya mereka yang akan bekerja di batch 1 saja. Oke ya. Teman-teman yang akan bekerja di batch 2 nanti kita akan terjunkan ya nanti di bulan November ya, kita akan terjunkan di bulan November. Jadi tidak perlu ikut penerjunan yang batch 2, tetapi pembekalannya ikut sekarang gitu ya. Oke, next slide. Sistem kerja shift. Teman-teman dalam satu kelompok ya, dalam tiap kelompok akan terbagi ke dalam 2 shift. Shift-nya ada 2, shift pagi dan shift siang. Shift pagi jam 7 sampai jam 1 siang. Berjumlah 3 orang. Shift siang jam 12 sampai jam 6 petang. 3 orang. Oke. Ada pertemuan antara jam 12 dan jam 13. Ya. Itu 1 jam untuk transisi pergantian shift. Ya, pergantian shift. Sehingga kalau ada alat-alat APD dan sebagainya, sesuatu yang perlu diserah terimakan, ya, itu Anda punya waktu 1 jam untuk transisi pergantian jam kerja antara shift pagi dan shift siang. Sistem kerja nanti mungkin akan ada 2 orang yang standby ya, berjaga pintu masuk gedung. 1 orang yang akan bekerja ya mobile di area gedung untuk selalu memberikan edukasi ya kepada sivitas akademika yang di area gedung itu, dengan selalu memberikan, mengingatkan untuk menjaga jarak dan selalu memakai masker. Karena tidak jarang teman-teman sivitas akademika yang sudah masuk ke gedung, mereka lupa untuk jaga jarak. Nah, yang 1 orang ini nanti petugas untuk mobile, selalu memberikan arahan secara persuasif ya, dengan menggunakan teknik-teknik POD, pendidikan orang dewasa, agar yang diingatkan tidak merasa marah gitu ya, tapi tetap menjaga kesopanan sehingga yang diingatkan juga akan senang. Itu selanjutnya next slide. Program kerja. Ya. Teman-teman semua,
program teman-teman ada 2. Yang pertama program pokok, yang kedua program bantu. Ya. Jelas ya. Program pokok teman-teman semua adalah sebagai satgas penerapan kedisiplinan protokol COVID di lingkungan kampus UMY. Seperti apa protokol COVID? Dijelaskan tadi oleh Pak Dr. Iman. Ya. Nah, itu tugas teman-teman. Salah satu pekerjaan tugasnya adalah tadi ini, bawahnya itu. Memeriksa setiap sivitas akademika yang memasuki gedung dengan melaksanakan mengukur panas tubuh dengan termogan, mempersilahkan untuk cuci tangan, ya, memastikan menggunakan masker, dan mengingatkan untuk selalu menjaga jarak. Itu tugas pokok teman-teman selama 2 bulan. Hari Minggu libur, ya, Senin sampai Sabtu. Gitu. Selain tugas program pokok, teman-teman punya program bantu. Program bantu teman-teman ya adalah melakukan edukasi, pendidikan, pemahaman, transfer pengetahuan kepada sivitas akademika di tatanan kehidupan baru, tentu saja di lingkungan kerja teman-teman. Nah, program bantu ini ya akan memiliki 3 kegiatan. Ya. Program bantu ini akan punya 3 kegiatan. Apa itu program, apa itu kegiatan, akan dijelaskan besok. Perbedaannya ya akan dijelaskan besok pada saat pembekalan teknik fasilitasi. Tapi saya sampaikan program ini program given. Kami yang sudah mempersiapkan program ini berdasarkan observasi, teman-teman tinggal menjalankan. Kami yang sedang mengonsepnya. Sehingga program bantu teman-teman ya nanti terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, teman-teman akan membuat pojok edukasi. Pojok edukasi, walaupun tempatnya mungkin tidak di pojok. Ya. Maksudnya adalah teman-teman nanti akan memanfaatkan ruang-ruang di tempat Anda bekerja nanti, misalnya ada papan pengumuman, ada space ya. Itu ya yang akan digunakan untuk teman-teman berkreasi, menampilkan sesuatu yang bernilai edukasi kepada sivitas akademika. Yang kedua, ada kegiatan edukasi mingguan melalui media sosial. Sifatnya kelompok. Yang ketiga, kegiatan edukasi harian di media sosial. Ini tugas individu. Ya, tugas individu. Oke, saya akan jelaskan nanti tiap-tiap kegiatan ini. Dan untuk program kelompok akan kita lombakan di tiap minggu, ya, memberikan semangat pada teman-teman semua berkreasi dan bekerja. Ya, nanti kita akan ada award. Ya, tiap minggu untuk tiap-tiap tahapan itu, ya, kita berikan apresiasi award. Nanti ada pemenangnya untuk tiap-tiap lomba di tiap minggu selama 6 minggu, ya. Jadi mulai minggu kedua sampai minggu ke-7 nanti akan ada lomba-lomba yang bisa diikuti oleh teman-teman semua, ya, biar lebih menarik, gitu. Next slide. Oke,
edukasi, ya. Pojok edukasi, ya, menggunakan media cetak. Teman-teman harus mengeluarkan anggaran, mengeluarkan uang untuk mungkin membuat poster, membuat banner, ya, instalasi, ya, alat-alat peraga, simulasi dengan video mungkin atau majalah dinding, ya. Silakan teman-teman berkreasi, kemudian diletakkan di area kerja teman-teman yang semuanya bernilai edukasi, pemahaman kepada siswa akademika tentang mungkin bahaya COVID atau bagaimana kita berinteraksi di tatanan kehidupan baru. Itu pojok edukasi yang akan teman-teman lakukan. Silakan nanti di konsep, masing-masing punya kreativitas, nanti kita akan lombakan itu. Yang kedua, next slide. Baik, teman-teman yang lupa mematikan mikrofonnya, tolong dimatikan agar teman-teman yang lain tidak terganggu dengan suara Anda. Yang kedua adalah edukasi mingguan di media sosial. Kegiatan edukasi mingguan ini dilakukan oleh kelompok, tugas kelompok. Bersifat tugas kelompok yang dilaksanakan tiap minggu selama 8 minggu. Ya. Tugasnya apa saja? Sudah didesain oleh panitia, minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, dan seterusnya. Coba akan kita lihat detailnya, tolong ditayangkan tadi yang tugas tiap minggunya. Teman-teman bisa lihat nanti, ya. Oke, ini tugas mingguan teman-teman, ya. Jadi di minggu pertama ini minggu persiapan, ya, minggu persiapan. Teman-teman akan membuat akun di media sosial di Instagram dan Twitter. Karena dua media sosial ini yang paling banyak akan kita gunakan di dalam kegiatan edukasi. Karena edukasi teman-teman nanti akan banyak diikuti oleh teman-teman di kalangan teman-teman semua. Yang dimana mahasiswa saat ini banyak menggunakan media sosial. Sehingga teman-teman silakan nanti membuat akun di media sosial, bisa membuat akun baru terkait dengan KKN ini. Ya, akun kelompok KKN Anda. Ya, gitu. Di minggu pertama teman-teman masih mempersiapkan alat, ya, pengecekan dan sebagainya. Ya, kemudian juga teman-teman harus menandai akun di IG maupun Twitter dengan hashtag yang sudah kita tentukan. Ya, hashtagnya ada KKN UMY, UMY Yogya, hashtag UMY Mengabdi, UMY Yogya, UMY Bergerak, ya. KKN UMY, KKN Relawan COVID UMY, itu hashtag-hashtag yang sudah kita siapkan. Sehingga nanti setiap teman-teman mengunggah konten-konten di media sosial di tiap-tiap minggu, teman-teman wajib untuk menyertakan hashtag tersebut. Ya. Oke. Minggu kedua, teman-teman nanti akan membuat iklan layanan masyarakat. ILM iklan layanan masyarakat berupa poster di media sosial, ya. Baik di nanti Instagram atau Twitter terkait dengan edukasi COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu untuk minggu kedua. Ya. Jadi poster merupakan karya kelompok teman-teman, ya, original, bukan mengambil dari Google dan wajib melampirkan logo UMY dan LP3M. Di poster layanan masyarakat yang teman-teman buat, ya. Jangan lupa hashtag selalu dimasukkan, ya.
kita akan mengambil 3 iklan layanan masyarakat terbaik untuk mendapatkan award di minggu kedua ini. Pada minggu ketiga, ya teman-teman, mahasiswa kita minta untuk membuat 3 postingan portal berita singkat. 3 postingan portal berita singkat melalui Instagram dan Twitter, ya, berupa poster di media sosial, ya, seputar kegiatan, proses kegiatan, keberhasilan atau capaian mahasiswa KKN di kelompok Anda, ya. Contohnya ada di sana. Nanti ini kita akan perbaiki tulisan ini dan kita share ke teman-teman semua agar bisa dipelajari materi ini. Tugas-tugas mingguan teman-teman semua, ya. Pada minggu keempat, teman-teman akan membuat video iklan layanan program utama dari masing-masing kelompok teman-teman semua. Halo Sehingga semuanya, aku Zulkifli. teman-teman dari minggu pertama sampai minggu kedua dan ketiga, silakan untuk mulai mengambil tag-tag video-video ketika ada kegiatan yang mungkin menarik untuk nanti dibuat iklan layanan masyarakat dalam bentuk video. Silakan teman-teman mulai mengambil video itu. Sehingga teman-teman punya bank rekaman video untuk diedit di minggu keempat, ya, gitu. Berdurasi minimal 1 menit, sebentar. Ya, berdurasi minimal 1 menit, ya. Jangan lupa hashtagnya selalu dimasukkan dan diupload di Instagram TV, ya, IGTV, ya. Gitu. Jadi yang penting di dalam pembuatan video atau konten-konten semua yang diunggah, ya, tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya, undang-undang terkait dengan media sosial, kesusilaan, moral, kekerasan, sara dan sebagainya, ya. Oke, next selanjutnya. Teman-teman, tiap minggu selalu ada nanti diambil video terbaik yang akan kita berikan di award, ya. Pada minggu kelima, ya, setiap kelompok wajib membuat majalah. Tetapi tadi sebelum kita menyampaikan ini, majalah kita pindah tugas majalah ini ke minggu ke-6. Jadi minggu kelima, tugas minggu ke-6 kita jadikan tugas minggu kelima. Ya, kita lihat dulu minggu ke-6, Mas. Oke, jadi minggu diedit sekalian sudah. Ya, jadi yang ke-6 jadi 5. Ya. Nah, ini tugas minggu ke-5. Tugas minggu kelima adalah teman-teman saya. Oke. Ya. Oke. Jadi tugas minggu ke-5 teman-teman membuat berita, ya, tulisan berita yang akan teman-teman kirim ke akun media sosial seperti Kumparan, Kompasiana, atau media-media lokal lainnya, ya. Jadi nanti terkait beritanya dengan kegiatan KKN teman-teman, atau misalnya penerapan protokol COVID di UMY, atau pelaksanaan perkuliahan, ya, proses belajar mengajar selama pandemi di UMY, banyak cerita di situ yang bisa teman-teman tulis menjadi sebuah berita dan dikirim ke media sosial. Minggu kelima. Minggu ke-6, teman-teman akan membuat majalah, ya, yang berupa foto-foto, kegiatan, dan testimoni. Ini bisa diambilkan contoh majalah di meja saya.
Ada yang bisa mengambilkan majalah di meja saya, contoh 1 atau 2 KKN yang kemarin. Teman-teman nanti akan kita minta untuk membuat majalah ya yang berupa foto kegiatan dan testimoni ya. Jadi dan akan dikirimkan ke LP3M dengan menyerahkan minimal 1 hard file dicetak ya, dengan menggunakan kertas A3 minimal 10 lembar halaman ya, full color ya, full color. 3 majalah terbaik akan mendapatkan reward dari LP3M ya, itu. Kreativitas teman-teman diperlukan ya. Ya, diperlukan seperti ini teman-teman semua. Ini KKN kemarin ya, ini majalah ya. Dalamnya ada banyak ya, ada daftar isi ya. Ada foto kegiatan ya. Seperti ini. Program ya, testimoni ya. Nah, nanti kan dilombakan ya. Seperti ini juga ya. Ini bagus ya. Contoh majalah teman-teman yang biasa bermain dengan Corel, Photoshop. Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Akan membuat banyak gambar, banyak cerita ya. Itu ya. Ini bagus ya. Nah, ini. Nah, ada gambar saya di sini. Nah, ya. Gitu. Baik. Selanjutnya di minggu ke-7 ya. Di minggu ke-7 setiap kelompok wajib membuat video dokumenter sesuai tema program utama dari masing-masing kelompok ya. Video dokumenter ya, video perjalanan KKN teman-teman semua ya, yang akan menjadi penting karena video ini sebenarnya menjadi salah satu tugas teman-teman dari semua KKN, tidak hanya teman-teman. Semua KKN di UMY wajib membuat video sebagai luaran dan nanti akan diupload di YouTube ya, akan diupload di YouTube dengan menyertakan nama dan NIDN DPL ya, itu. Baru minggu ke-8, minggu terakhir, tim media KKN akan melakukan penilaian seluruh kegiatan dan lomba-lomba dari awal hingga akhir dan memberikan apresiasi. Begitu teman-teman semua terkait dengan tugas kelompok mingguan yang akan teman-teman jalani selama proses KKN ini yang dimulai dari besok Senin. Ya. Semangat teman-teman dan nikmati ya. Kita berdoa bersama agar KKN teman-teman ya bermanfaat dan menjadi amal ibadah teman-teman semua. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Kegiatan yang ketiga dari program Bantu, ingat program Bantu tadi ada kegiatannya, ada pojok edukasi, yang kedua ada edukasi melalui media sosial, ya, yang tugas kelompok, dan yang ketiga edukasi harian di media sosial tugas individu. Ya, tugasnya apa? Gampang, teman-teman setiap hari absen teman-teman, keberadaan teman-teman presensinya ditunjukkan dengan membuat konten singkat di IG atau Twitter. Setiap hari, setiap mahasiswa. Ya, konten yang berisi motivasi kepada sivitas akademika dalam proses belajar mengajar di masa pandemi. Seperti, ayo teman-teman semangat, hari ini kita pasti lebih baik.
bisa. Ya, konten-konten singkat. Ya. Silakan, nanti ini saya rasa sangat mudah sekali, tetapi memiliki impact motivasi yang luar biasa kepada sivitas akademika di UMY. Nanti selain itu teman-teman juga ya akan kita minta untuk mendampingi kelompok-kelompok grup-grup di WhatsApp teman-teman untuk memberikan link media sosial, unggahan-unggahan di media sosial, di IG dan Twitter teman-teman semua, itu di-linkkan ke grup-grup WhatsApp yang teman-teman miliki akan mendapatkan dukungan atau dilihat oleh banyak orang sehingga memiliki impact yang lebih luas. Semakin banyak like, tentu saja akan semakin baik. Baik, next slide. Fasilitas. Teman-teman, kami dari LB3M, walaupun teman-teman yang semester 5 belum KRS, teman-teman belum membayar kegiatan KKN ini, karena kami belum bisa menarik anggaran dari teman-teman semua, kami akan mendapatkan dana talangan dari UMY untuk pelaksanaan KKN ini. Teman-teman nanti akan membayar pada saat G-in. Kami sudah menyediakan fasilitas yang akan diperoleh teman-teman semua. Yang pertama adalah alat pelindung diri, APD, ada masker 2 buah, face shield, hand sanitizer, ya, sarung tangan. Ya, itu di luar peralatan yang digunakan untuk satgas seperti termogan dan sebagainya. Kalau itu nanti akan dikembalikan lagi ke tim gugus tugas COVID-19 UMY, alat-alat yang teman-teman nanti gunakan. Tapi kalau fasilitas ini menjadi hak teman-teman secara pribadi. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan dana program sebesar 400.000 setiap mahasiswa. Sehingga dalam satu kelompok ada 6 orang, teman-teman memiliki anggaran dana program sebesar 2.400.000 yang akan teman-teman pakai untuk membiayai pojok edukasi. Mungkin ngeprint spanduk, ngeprint poster, membuat instalasi dan sebagainya. Sesuatu yang menarik, tulisan-tulisan yang menarik, tulisan-tulisan edukasi yang bisa Anda bawa ketika Anda ingin menyadarkan kepada teman-teman, jaga jarak misalnya. Kreativitas teman-teman diperlukan. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan insentif paket data atau pulsa sebesar Rp100.000. Sehingga nanti per orang akan mendapatkan Rp500.000. Selain itu, nanti teman-teman juga berhak mendapatkan seragam atau kaos KKN. Ada contohnya, Mas, diambil satu. Ya, kaos KKN UMY bergerak, Indonesia bergerak. Nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan buah kaos, ya, seperti ini, sesuai dengan ukuran teman-teman semua, ya, lengan panjang maupun lengan pendek, ya, tuh. Teman-teman juga akan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan, satu kelompok, satu DPL yang akan berkoordinasi dengan teman-teman semua. Mereka bertanggung jawab untuk datang minimal seminggu sekali, ya, karena setiap minggu ada program, DPL diharapkan setiap minggu datang untuk membimbing teman-teman semua. Selanjutnya, teman-teman berhak mendapatkan pembekalan dan pelatihan
Pembekalan dan pelatihan sangat penting agar perjalanan proses KKN ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ada 2 sertifikat yang teman-teman peroleh. Yang pertama adalah sertifikat teknik fasilitasi. Yang kedua, sertifikat KKN. Sertifikat teknik fasilitasi boleh diambil walaupun teman-teman belum KRS. Tapi kalau yang sertifikat yang isinya nilai KKN hanya boleh diambil setelah teman-teman menyelesaikan KEIN nanti di semester 7. Ya. Oke. Next slide. Oke, teman-teman, ini tadi sudah kita jelaskan ya item-item yang akan dikerjakan oleh teman-teman semua di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Next slide. Selanjutnya, Mas. Bawahnya. Minggu ke-5, minggu ke-6, 7 dan 8. Ya, sama dengan apa yang tadi kita jelaskan. Ya. Minggu. Oke, ini sudah dijelaskan semua ya. Baik, teman-teman semua. Saya rasa itu yang sudah kita jelaskan tadi. Dan saya rasa kita masih punya waktu, Mas, untuk melakukan mungkin tanya jawab FGD terkait dengan pelaksanaan yang akan kita laksanakan KKN besok. Untuk itu, silakan yang ingin bertanya, ya, untuk angkat tangan nanti akan dihidupkan mikrofonnya oleh panitia. Kami persilahkan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait materi dari Pak Aris tentang pelaksanaan kegiatan KKN COVID-19. Oke, tadi ada yang bertanya di chat ini, ya, saya jawab. Kalau ada yang mengundurkan diri, apakah akan diganti dengan yang lain? Ya, akan diganti. Karena kita punya stok banyak yang mendaftar KKN. Sehingga kita usahakan tiap kelompok minimal 6 orang. Ya. Oke, yang lain silakan boleh kalau ada yang pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Kalau dalam keadaan magang atau ada kegiatan pada waktu KKN yang telah ditentukan, apa bisa dipindahkan ke batch satunya? Oh, boleh. Teman-teman, kalau ada yang berpikir mau pindah batch 2 sekarang saatnya. Ya. Kalau mau ingin bergantian, karena mungkin sekarang teman-teman masih magang, mau menyelesaikan magang dan ingin pindah ke batch sekarang, hari ini. Sekarang, ya. Hari ini. Maksimal ya besok lah. Maksimal ya besok lah ya. Ya, segera hubungi panitia agar kita bisa plotting secepatnya kelompok ya. Untuk titik lokasinya sama setiap bulan. Selama 2 bulan titiknya 1. Ya, gitu. Kapan lokasi pembagian gedungnya, Pak? Pembagian gedungnya nanti pada saat kita mau penerjunan. Ya, insya Allah hari Jumat kita bagi lokasi titiknya, hari Sabtu kita penerjunan, sekaligus simulasi pada saat penerjunan, dan teman-teman akan diantar oleh DPL menuju titik yang nanti Seninnya untuk teman-teman bekerja. Ya, gitu. Sistematika yang ingin pindah batch nanti silakan menghubungi admin ya dengan memberikan informasi nama dan nomor mahasiswanya. Karena nama bisa sama, tapi kalau nomor mahasiswa insya Allah tidak akan sama.
Pembagian shift 3 orang itu dipilih atau sendiri. Teman-teman silakan menentukan sendiri dalam satu kelompok. Dalam kelompok silakan teman-teman berkoordinasi. 3 orang pertama siapa shift pagi, 3 orang kedua silakan shift siang. Pastikan dalam satu shift itu ada laki-laki dan ada perempuannya. Kenapa? Ada mungkin beberapa teman kita yang tidak nyaman ketika ditermogan oleh lawan jenis. Misalnya laki-laki ditermogan sama cewek, misalnya, atau cewek ditermogan sama cowok. Sehingga nanti usahakan yang melakukan termogan, ya kalau memang memungkinkan sesuai dengan jenis kelamin. Karena tidak semua orang, ada yang merasa tidak nyaman. Begitu. Dalam 1 minggu 6 hari kerja. Ya, 6 hari kerja. Senin sampai Sabtu. Ya. Ada lagi? Silakan. Untuk sosialisasi termogan itu dilakukan kapan, Pak? Sosialisasi penggunaan termogan nanti akan kita simulasikan pada hari Sabtu. Ya. Pada hari Sabtu kan ada penerjunan KKN secara offline. Saya ulang lagi, offline. Dengan menerapkan protokol COVID, 160 mahasiswa. Pada saat itu sekaligus nanti akan ada simulasi penggunaan termogan. Ya. Kalau ada matkul full sehari, bagaimana ya Pak pembagian shiftnya? Saya bilang tadi, ya, teman-teman silakan. Yang KKN ini KKN bagi orang-orang yang pandai membagi waktu. Kalau Anda tidak pandai membagi waktu, silakan mengundurkan diri. Ya, saya jelaskan dalam satu kelompok, silakan teman-teman berkoordinasi, bekerja sama dalam satu tim. Kalau temannya kuliah, silakan yang lain yang nggak kuliah yang jaga. Ini kerjasama tim. Atau teman-teman bisa memilih jam-jam kuliah yang tidak bertabrakan dengan jadwal kerja pelaksanaan KKN. Untuk pergantian kelas dari A ke B dan seterusnya dalam pelaksanaan perkuliahan online itu sangat dimungkinkan, ya. Kalau teman-teman memerlukan surat, ya, untuk perizinan kepindahan kelas perkuliahan karena teman-teman menjadi relawan COVID-19, maka LPTKM akan menyiapkan suratnya, ya. Untuk jam kerjanya berapa lama, Pak? Jam kerjanya sudah saya jelaskan, shift pagi jam 7 sampai jam 1 siang. Yang shift sore jam 12 sampai jam 6 sore. Ya, Ainun Widyaningsih, Anda kurang menyimak tadi berarti. Ya, saya jelaskan hari Sabtu besok itu adalah penerjunan dan simulasi. Mulai bekerjanya adalah Senin. Begitu ya, Ainun. Untuk Noval Aldi, semester 5 memang belum membayar KKN, ya. Maka sudah kami jelaskan tadi, ya, Anda akan membayar nanti pada semester 7. Oke. Tetap kami akan memberikan fasilitas kepada Anda semua walaupun belum bayar. Anda pasti akan bayar nanti di semester 7. Begitu. Shift-nya bisa digilir, bebas silakan. Shift-nya bagi kami yang penting ada pagi, ada siang, ada 3 orang, ada 3 orang.
Perkara nanti pelaksanaannya bisa 1 orang dari pagi sampai malam, karena dia tidak kuliah, yang lain kuliah, boleh-boleh saja. Asalkan teman dalam satu kelompok mengizinkan. Gitu ya. Oke, nanti selanjutnya untuk edukasi harian di medsos dengan absen presensi itu ditayangkan di media sosial apa saja. Ya, untuk yang di medsos yang pribadi, boleh teman-teman menggunakan akun pribadi ya dengan hashtag-hashtag yang tadi sudah dijelaskan itu, atau teman-teman mau membuat akun baru untuk keperluan kegiatan KKN ini, ya. Yang pasti nanti yang harus dilingkan adalah hashtagnya. Mas Zulkifli, Anda terlalu jauh sekali informasinya, ya maaf, ya terlalu jauh, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. KKN ini selama 2 bulan, Mas Zulkifli, tanggal pelaksanaan besok Senin, tanggal 21, sampai dengan tanggal 21 November. Ya, nanti slide-nya akan kita share. Ya, oke Mas Fahmi, nanti slide-nya akan kita share. Ya, gitu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya. Oh, ada lagi Mas Taufik. Tugas mobile itu kelilingnya di mana? Ya, jangan jauh-jauh. Nanti kamu malah keliling-keliling ke Malioboro. Tugasnya kan hanya di gedung, ya. Tidak di UMY. Wilayah kerja Anda hanya di gedung. 1 titik gedung itu saja. Sehingga tugas mobilnya ya hanya di gedung itu. Paling-paling 20 meter, ya. Kalau lebih dari 20 meter sudah pindah gedung Anda itu, ya. Jangan jauh-jauh, ya. Iya, Mas siapa tadi? Setelah Anda membayar KRS semester 7, Anda tinggal mengambil sertifikat nilai, betul sekali. Ya. Kalau belum bayar ya nilainya masih kami simpan, ya. Syauki, sudah saya jelaskan untuk besok Sabtu penerjunannya hanya untuk KKN yang batch 1 saja. Yang batch 2 penerjunannya besok bulan November. Gitu. Ya. Untuk tugas individu share-nya salah satu media atau dua-duanya. 1 saja cukup. Kalau mau dua-duanya biar Anda terkenal, itu lebih baik. Ya. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman semua, terima kasih ya. Sudah mendengarkan kami ya dan sudah bersama dengan kami dalam pelaksanaan pembekalan pada hari ini ya. Nanti slide-nya akan kami share untuk teman-teman baca semua, pelajari lagi. Saya rasa akan sangat jelas sekali di slide yang akan kami share ya. Untuk kepindahan batch 1 ke batch 2, batch 2 ke batch 1 silakan menghubungi admin. Ada nomor admin di situ, silakan di chat ya di grup yang sudah tersedia. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haris yang telah menyampaikan materi terkait pelaksanaan atau teknis KKN relawan COVID-19. Kepada teman-teman untuk menanyakan terkait informasi teknis bisa langsung menghubungi admin KKN UMY. Begitu ya teman-teman.
Terima kasih. Kita tutup acara siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.